mungkin secara global dalam hal ini di Indonesia, euforia politiknya memang arahnya mudah-mudahan ke arah yang lebih baik. Karena mana semenjak terjadinya istimewa ulama 1, 2, dan 3 terjadi arah perubahan politik yang cukup signifikan. Walaupun nanti klimaks akhirnya, nanti kita akhir mungkin lihat di istimewa ulama 4, apa arahan dari ulama untuk berpolitikan di Indonesia. Karena memang sesungguhnya dunia politik di Indonesia memang bukan politik Islam. Politik Islam di Indonesia baru sebatas jargon. Karena kita bermain di demokrasi, bukan di Islam secara sesungguhnya. Jadi kalaupun hari ini ada yang menentukan politik Islam secara real, itu baru jargon, slogan saja, belum menyeluruh. Sehingga dengan adanya istimewa ulama yang dikasih oleh para ulama dan habaib di Jakarta kemarin dari 1 sampai 2 dan 3, harapan kita memang terjadi kesadaran di umat, di masyarakat, bahwa umat Islam punya peran penting di dalam politik Indonesia. Jangan sampai umat Islam menjadi penonton, hanya menjadi korban sapi perah daripada demokrasi. Itu yang tidak kita inginkan hari ini dari umat Islam. Kita hanya jadi penonton dari perpolitikan di Indonesia. Walaupun tadi Al-Ustaz mengatakan landasan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan berdemokrasi, kita juga berpancasila. Sehingga bisa diistilahkan hari ini umat Islam sangat terpaksa bermain di demokrasi. Sangat terpaksa karena sistem kita bukan sistem Islam. Dulu kalau Muhammad Nasir mengusulkan dasar negara Islam, dasar negara Indonesia harusnya Islam, bukan Pancasila, bukan UUD 45. Tapi dalam perdebatan konstituante beliau kalah dalam perdebatan dan akhirnya diambillah jalan tengah Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esanya. Hari ini umat Islam terpaksa bermain di demokrasi yang sekuler, tetapi manfaat yang harus diambil adalah turunnya umat Islam di demokrasi adalah untuk merebut hak umat Islam yang direbut oleh orang-orang non-muslim, mereka yang tidak suka dengan Islam. Itu pandangan awal yang harus kita pegang. Kita hari ini terjun di demokrasi Indonesia adalah untuk merebut hak umat Islam yang telah direbut sebelumnya. Ini memang butuh peran aktif daripada umat Islam. Kalau kita hanya duduk diam ngaji tanpa turun ke lapangan, sama saja nol besar. Kita akan selalu menjadi korban dan sapi perah daripada demokrasi. Karena dulu awalnya saya sendiri sangat anti dengan demokrasi. Saya lebih senang berbicara tentang syariah, khilafah atau istilah-istilah yang lainnya. Tapi hari ini keterpaksaan tadi yang menyeret kami pada dunia perpolitikan di Indonesia. Cilegon memang mediator Indonesia berdaya, tidak bisa terlepas daripada kondisi global politik di Indonesia. Apa yang akan terjadi bulan September nanti, insya Allah pasti gambaran politik nasional hari ini. Apakah nanti merah, kuning, hijau, pasti akan terjadi. Di mana posisi kita hari ini? Itulah solusi yang kita harapkan hari ini. Ulama dan tokoh kota Cilegon kami harapkan bisa berperan penting. Jangan hanya menjadi sapi perah, duduk, dikasih uang, cukup diam, menjadi stempel birokrat saja. Kita memberikan masukan dan kritik yang kuat. Betul kalau Ustaz Sinati tadi, kenapa kiai di wali kota? Wali kota yang menjadi kiai, bukan kiai yang turun ke kantor wali kota, tetapi wali kota yang harus silaturahim ke kiai sering-sering. Bukan jarang-jarang, tapi sering-sering. Karena Islam telah mengatur semuanya. Apa mau bicara ekonomi, silakan dengan ulama. Politik, budaya, sosial dengan ulama. Hari ini kita lihat kondisi Cilegon, tata ruang industrinya sudah semrawut. Kalau Krakatau, anak Krakatau meledak, saksikanlah kiamat kecil di Cilegon. Karena secara amdal, hitungan-hitungan lingkungan hidup sangat parah. Itulah kebijakan yang harus diurus oleh ulama juga. Makanya harapan kami selaku generasi muda, karena saya masih 40, masih muda ya, awam ya, insya Allah. Harapan kami, ulama duduk bersama dengan kami, kaum muda, dengan para tokoh yang lainnya. Mari kita bicarakan Islam secara keseluruhan, baik secara politik, secara ekonomi, secara budaya, secara sosial, secara lingkungan. Kita bicarakan semuanya, karena Islam adalah solusi. Islam bukan baju untuk politik yang bisa dipakai dan digantungkan kapan saja. Islam adalah baju selamanya bagi umat Islam dalam dunia politik di demokrasi di Indonesia ini. Jadi momentum malam hari ini mudah-mudahan jadi momentum terbaik bagi
begitu duduk standar ya semua kali ulama asatidah. Marilah kita rumuskan bersama-sama, mudah-mudahan nanti muncul calon terbaik, mudah-mudahan nanti calonnya muncul independen. Harapan saya awal bisa pribadi, karena kalau menilai hasil kemarin memang kendaraan akhirnya ulama masih menjadi kendaraan dari partai politik. Setelah hasil keluar, ulama agak sedikit ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Kita harus punya kekuatan. Minimal kalau kita independen, kita bisa mengatur mereka, bukan kita yang diatur oleh mereka. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.